Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja silakan buka buku paket PKN-nya bab 1 bagian A. Kita akan mencoba untuk membahas dan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan arti dari Pancasila. Sudah dibuka? Baik, kita perhatikan bersama-sama ya. Pertama, kita akan mencoba memahami tentang arti dari Pancasila. Saya akan menjelaskan dulu pendapat dari para tokoh terkait tentang Pancasila. Pertama, pendapat dari Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah merupakan 5 dasar yang memuat pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi pandangan hidup bangsa demi persatuan bangsa. Kemudian pendapat selanjutnya menurut Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila ini adalah jiwa bangsa Indonesia yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita terdahulu. Jadi dari dulu nilai-nilai dari Pancasila atau Pancasila itu sendiri sudah diterapkan di bangsa Indonesia ini. Akan tetapi hanya saja istilahnya beberapa saat sempat terpendam karena bangsa Barat atau karena penjajahan. Kemudian selanjutnya menurut Ruslan Abdul Ghani ini mengatakan bahwa Pancasila itu sebuah filsafat yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Itu ya, jadi arti dari Pancasila itu yang menurut para tokoh seperti itu. Kemudian selanjutnya kedudukan Pancasila. Nah, di dalam Indonesia ini Pancasila ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan terlebih Pancasila ini sudah ada dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian fungsi dari Pancasila itu sendiri, bahwa Pancasila itu memiliki fungsi dan beberapa fungsi yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami di dalam bangsa Indonesia kita ini. Pertama, Pancasila ini sebagai dasar negara. Artinya apa? Pancasila sebagai landasan dalam pengaturan kehidupan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ini menjadi dasar atau fondasi. Sama halnya seperti rumah harus didahului dengan fondasi. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila ini mempunyai corak dan ciri khas sendiri bagi Indonesia. Nah, ini untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Ya. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi ketika ada hukum, ada peraturan atau undang-undang, semuanya harus bersumberkan pada Pancasila. Tidak boleh lepas dari Pancasila atau sulaya dari Pancasila. Kemudian bahwa Pancasila ini sebagai ideologi nasional. Artinya apa? Pancasila ini sebagai cara berpikir seseorang di dalam menjalani kehidupan di Indonesia kita ini. Ya, tentunya harus
sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada di Indonesia ini. Artinya kita tidak boleh menerapkan kehidupan barat, ya, menerapkan kehidupan barat yang tentunya bertentangan dengan Pancasila, sehingga kita semua namanya menyalahkan Pancasila. Nah, maka dari itu hikmah dari pembelajaran kita kali ini sekali lagi bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu dalam ruang lingkup keluarga, dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan nasional. Nah, ini Pancasila harus diterapkan. Jadi pembelajaran kita sekarang ini saya harapkan bukan hanya saja kita mendengarkan materi, akan tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa penjelasan yang terkait dengan Pancasila. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita pahami, dan semoga Allah memudahkan kita dalam memahami segala pelajaran-pelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.